Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati dosen pengampu mata kuliah pengenalan komputasi kelas K04, Bapak Rudi Kusdiantara. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai tugas besar yang berjudul Game 2048. Perkenalkan, nama saya Enrico Ramemanalu dengan NIM 1602119 akan menjelaskan bagian awal dari program kami. Di sini kita mengimport 3 ya. Yang pertama adalah SIS, yang kedua Pygame sebagai PG, yang ketiga Pygame lokal, dan yang keempat adalah random sebagai R. Untuk template utama kita adalah yang Pygame. Selebihnya sebagai pendukung, komponen pendukung. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang fungsi color. Untuk return-nya sendiri, kami pilih sebagai kamus warna, di mana kamus warna itu terdiri dari ada W, R, dan seterusnya yang pada bagian color plate. Nah, angka yang tersedia di sampingnya ini adalah kode-kode RGB yang dapat kita akses dari internet. Selanjutnya, bagian kamus warna yang di bawah yang 0, 2, 4, 8, dan seterusnya itu adalah angka-angka yang akan muncul pada game 2048 itu sendiri. Untuk angka 0 kita inisiasi sebagai warna putih, 2 sebagai jingga, dan seterusnya. Oke, next ke bawah. Oke, selanjutnya untuk poin adalah skor mula-mula yang kita definisikan sebagai angka 0. Upapan itu adalah ukuran dari papannya yang berukuran matriks 4x4. Selanjutnya surface. Surface ini adalah ukuran dari GUI-nya. Kenapa kita pilih 400 sampai 500? Karena agar si GUI-nya bisa menampung matriks yang berukuran 4x4 yang sudah kita inisiasi di awal. Terima kasih. Oke, lanjut. Sekarang kita masuk ke tampilan UI-nya. Untuk judul game yaitu Game 2048, kita masukin fungsi pg.display.net_caption ini. Dan untuk icon, yaitu gambar yang ada di pojok kiri atas pada GUI, kita menginput fungsi icon ini sendiri dan di display. Selanjutnya, untuk huruf dan papan pada skor. Kita untuk angka-angka yang ada di 2048 ini, kita menggunakan font Lila What Do You See Me Like dengan ukuran font 25 dan ukuran font 50 pada skor. Kemudian, untuk deklarasi papan, kita masukkan angka 0 pada matriks 4x4 untuk mulai. Dan persiapkan matriks undo mat untuk undo. Kemudian masuk ke fungsi main 2048 akan dimulai dengan dua angka 2 secara random di salah satu tempat papan, kemudian kita print papan. Lalu, dengan fungsi while true dan for ini, sampai sys exit adalah fungsi agar GUI bisa keluar dengan tombol X yang ada di pojok kanan. Nah, oke, selanjutnya saya Amanda Mandala dengan NIM 1602189. Nah, di sini saya akan melanjutkan yaitu conditional selanjutnya. Jadi, antara conditional untuk keluar ini dan untuk conditional ini itu berbeda. Untuk conditional ini kita akan mengecek apakah dari sistem tersebut masih bisa bergerak atau tidak, atau masih ada ruang kosong untuk bergerak atau tidak. Kita akan menggunakan fungsi check if can go. Nah, fungsi ini dideskripsikan seperti sedemikian rupa. Artinya di sini kita mendeskripsikan apakah masih ada ruang kosong atau gampangannya masih ada angka 0, maka itu akan diinsersi sebagai true. Jika atau enggak antara dua angka yang saling berdampingan itu ada angka yang sama, maka itu akan inisiasi sebagai true juga. Jika tidak ada, maka langsung false. Nah, di sini check if can go sama dengan true, maka dia masih bisa lanjut. Jika false, maka dia langsung ke game over, dia langsung kalah. Nah, setelah itu kita langsung ke condition selanjutnya, kita mengecek apakah menang atau tidak. Artinya kita mengecek dalam matriks kita, matriks papan tadi itu ada angka 2048 atau tidak. Jika ada, otomatis kita akan menang. Itu emang tujuan dari game ini sendiri. Nah, jika yang memang belum ada, kita lanjut ke kondisi selanjutnya. Di sini kita akan memasukkan kode atau kunci keyboard kita ke dalam game ini sebagai pergerakannya. Nah, di sini ada if can move, gerak, gabung, lain. Artinya jika kita masih bisa bergerak, ini jika kayak tadi hampir sama dengan fungsi sebelumnya, apakah di sampingnya masih di sekitar itu masih ada angka 0 atau enggak ada yang sama, maka dia mau gerak kemana, gabung, habis itu kita gabungin angka, jika ada angka yang sama dan random, setelah semua digabungin maka kita akan menambahkan dua angka secara random di matriks yang bernilai 0. Nah, jika emang kayak tadi
sudah kita melakukan ini dan sampai kita dicek if can do sama dengan false, artinya kita emang tidak bisa bergerak sama sekali lagi, maka kita akan game over. Game over ini dijelaskan bahwa kita akan menampilkan yaitu pertama tulisan game over, artinya kita kalah, dan skor yang kita dapat selama kita bermain, dan petunjuk untuk mengulang permainan ini lagi. Nah, oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Melvan untuk tentang fungsi-fungsi selanjutnya. Saya akan sampai dengan NIM 16.21.339 akan menjelaskan tentang fungsi headset sama Android pada saat permainan game over. Fungsi pertama akan dijelaskan pada itu reset, di mana pada saat permainan muncul game over, maka muncul seperti ini reset, munculnya press untuk reset, maka fungsinya dari pilih, dimana ketika mencet pada keyboardnya, maka mulai dari awal dengan poinnya 0, dengan randomnya ada 22 gitu, dengan markis seperti ini, dan yang terakhir fungsi terakhir adalah undo, dimana pemain bisa mengecek untuk lebih baik lagi gitu dari awal. Dengan mengecek keyboard dengan fungsinya adalah misalkan ada fungsinya, ada marknya, misalkan kalau misal dan ingin membaik lagi, maka pemain harus mengecek sehingga kotak tersebut akan membaik lagi ke awal. Sekian dari kami akan melanjutkan. Nah, baik. Selanjutnya saya akan mencoba untuk menjalankan GUI yang telah kita buat. Nah, seperti yang dikatakan tadi, kita akan menginisiasi poin pertama atau skor pertama dengan angka 0. Selanjutnya, kita akan meletakkan dua angka secara random seperti yang ada di fungsi main tadi. Nah, otomatis jika kita kayak gini kan masih ada angka kosong kan, atau bahasa ini ada angka 0, 0, 0, 0 yang masih memungkinkan untuk kita bergerak. Jadi kita bisa langsung, ini otomatis kita masih tuh untuk menang nggak mungkin juga kita menang. Kita masih ada angka 2 saja sama 0, dan belum ada angka 2048. Nah, kayak tadi kita bakal menginput nilai, bukan nilai sih, kunci atau keyboard kita, yaitu up, down, left, right sebagai masukan ke dalam GUI ini. Saya akan mencobanya. Jika kita ke kiri, nah semua akan bergeser ke kiri dengan tambahan angka 2 random. Selanjutnya ke kanan, semua akan ke kanan. Jika ada yang sama, akan menggabung ke bawah. Dan selanjutnya kita akan mencoba sampai kita game over atau enggak sampai kita menang. Nah, jika kita udah sampai atau gambarnya kita nggak bisa bergerak lagi, kan check if can go ini sudah tidak berlaku lagi, teman jadi false dan bakal langsung ke bawah game over. Artinya tadi kita bakal menampilkan game over dengan skor yang kita dapat dan panduan untuk mengulang game ini gimana. Nah, sekian dari kami. Oh iya, ada yang kelupaan nih. Nah, bagaimana kalau kita menang? Baik, saya akan mencoba kalau kita menang. Saya akan mengubah matris ini menjadi 2024 agar dapat memunculkan angka 2048. Saya ulang, oke. Nah, jika ada kedua angka seperti ini, jika tergeser, kan kita akan mendapatkan angka 248. Nah, kita akan menang dengan tampilan menang yaitu congratulations, skor kita dapat, dan ada untuk mengulang game ini lagi. Nah, ini sekedar info saja. Untuk kekurangan dari UI yang kami buat adalah kita belum dapat memasukkan nama pemain yang seperti nama saya, Amanda Tamandala, dan belum dapat menyimpan untuk mendapatkan kayak ranking tertinggi dari pemain ini sendiri. Kelebihannya adalah kita dapat mengulang game ini dengan cara yang mudah, hanya menekan tombol R, dan kita bisa mengunduh dengan hanya menekan tombol U saja. Nah, mungkin sekian dari kelompok kami. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan.